Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah yang telah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada fasal fi bayani arkanis sholah, di dalam menjelaskan rukun-rukun sholat. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17. Wahadhihi, adapun ini rukun-rukun sholat yang 17, ini adalah thariqatuman, itu adalah metodenya ulama, ja'ala tuma'ninati, yang menjadikan tuma'ninah fi mahallihal arba'i, di dalam tempat-tempatnya tuma'ninah yang 4, mereka menjadikan tuma'ninah tadi arkanan, rukun-rukun mustaqillatan, yang berdiri sendiri. Kama fi raudhati, sebagaimana yang ada di dalam kitab Raudhah. Jadi tempat-tempat tuma'ninah itu ada 4. Yang pertama ketika ruku', yang kedua ketika i'tidal, yang kedua ketika i'tidal, yang ketiga ketika sujud, yang keempat ketika duduk di antara dua sujud. Itu adalah 4 daripada tempat-tempat tuma'ninah. Nah, di antara para ulama ada yang menjadikan ruku dan tuma'ninah di dalam ruku itu satu rukun. Ada juga yang lainnya yang menjadikan ruku itu rukun tersendiri, tuma'ninah di dalam ruku itu juga rukun tersendiri. Jadi ada ulama yang menggabungkan, ada yang memisahkan. Nah, rukun-rukun sholat yang jumlahnya 17 ini adalah metodenya ulama yang menjadikan tuma'ninah di dalam 4 tempat tadi, mereka menjadikan itu rukun yang tersendiri. Wa'addaha ba'duhum, dan sebagian mereka ada yang menghitung rukun-rukun sholat itu tsamaniyata asyara, 18, biziyadati niyatil khuruji minas sholah, yaitu dengan menambah niat keluar daripada sholat, mereka anggap rukun. Seperti siapa? Ka Abi Sujain, seperti Abi Suja, yaitu pengarang Matan Takrib. Abi Suja ini termasuk ulama yang menganggap niat keluar daripada sholat itu termasuk rukun. Wasahihu, akan tapi menurut pendapat yang benar, yang sahih, annaha, bahasanya niat keluar daripada sholat itu sunnatun, itu adalah sunnah, bukan rukun. Wa ada ba'duhum, dan sebagian mereka ada yang menghitung rukun-rukun sholat itu kadzalika 18 aidan juga. Ada yang menghitung 18 juga, lakin akan tetapi la bima dzukira, tidak dengan yang telah disebutkan tadi. Bal, akan tetapi bi ziyadatil muwalati, yaitu dengan menambah muwalah, kama fisitin, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Sitin. Wal mu'tamadu, akan tapi menurut pendapat yang mu'tamad, annaha, bahasanya muwalah itu syaratun lirrukni, syarat bagi rukun. Wa addaha ba'duhum, dan sebagian mereka ada yang menghitung rukun-rukun sholat itu arba'ata asyara, 14. Bija'li tuma'ninati, dengan menjadikan tuma'ninah fi mahal lihal arba'i, di dalam tempat-tempatnya tuma'ninah yang 4, mereka menjadikan rukun wahidan yang satu rukun. Kenapa? Littihadi jinsiha, karena tunggal jenisnya.
Wa ba'duhum dan sebagian mereka ada yang menghitung rukun-rukun solat itu khamsata asyara 15 bi ziyadati qarnin niyati bitakbir, yaitu dengan menambah membarengkan niat ketika takbiratul ihram. Kama fit tahrir, sebagaimana yang ada di dalam kitab tahrir. Wal mu'tamad, adapun pendapat yang mu'tamad, yang dipegangi, yang dijadikan sandaran, annahu bahasanya membarengkan niat ketika takbiratul ihram itu adalah hayatun lin niyah. Itu adalah hayat bagi niat, bukan rukun niat. Wa minhum, di antara mereka lagi ada ulama ja'alaha, yang menjadikan rukun-rukun solat itu tis'ata asyara, jumlahnya 19. Bijak lil khusyuk, dengan menjadikan khusyuk itu ruknan, dijadikan sebagai rukun. Seperti siapa? Kal Ghazali, seperti Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu menganggap khusyuk di dalam solat itu menjadi rukun. Artinya kalau seorang ketika solat itu tidak khusyuk, maka tidak sah solatnya, karena ada satu rukun yang tidak terpenuhi. Wa minhum, di antara mereka ada ulama ja'alaha, yang menjadikan rukun-rukun solat itu isyrina, jumlahnya 20. Biziyadati dzatil musalli, yaitu dengan menjadikan zatnya orang yang solat itu menjadi rukun. Waswabu, akan tapi menurut pendapat yang benar, annahu, bahasanya orang yang solat itu la yu'addu, itu tidak dianggap minal arkan, termasuk rukun-rukun fis solati, di dalam solat. Li'anna laha, karena sesungguhnya solat itu memiliki suratan, bentuk, fil kharij, pada zahirnya, yumkinu ta'alluquha, yang memungkinkan menggantungkan solat, wa tasawwuruha, dan menggambarkan solat, biduni ta'aqquli musallin, tanpa butuh pemikiran daripada orang yang solat. Wa faraqat, dan solat itu berbeda, nahwa shaumi, berbeda dengan semisal puasa. Haitsu addu, di mana mereka para ulama menganggap as-shaima, orang yang puasa, itu ruknan. Jadi para ulama itu menganggap orang yang berpuasa itu menjadi rukun, bi adami wujudi suratin mahsusatin fil kharij fih, karena tidak ada bentuk yang bisa diindra pada zahirnya fihi, di dalam puasa. Wa ada ba'duhum, dan sebagian mereka ada yang menganggap fakta shorifi, yaitu tidak adanya sesuatu yang memalingkan solat itu dianggap minal arkan, termasuk rukun-rukun solat. Jadi sebagian para ulama ada yang menganggap fakta sharif, yaitu tidak adanya sesuatu yang memalingkan solat, itu mereka anggap daripada rukun-rukun. Wa ala addi hadhihi zawaidi arkanan, dan dengan menghitung tambahan-tambahan ini sebagai rukun, takunu jumlatuha, maka menjadilah jumlahnya rukun-rukun solat itu salasatan wa isyrina, salasatan wa isyrina, menjadi 23. Wal mu'tamadu, adapun menurut pendapat mu'tamad itu adalah ma fil minhaj, yaitu apa yang ada di dalam kitab minhaj, wa ghairihi, dan selain minhaj. Min ja'liha, daripada menjadikan rukun-rukun solat itu salasata asyara, yaitu 13. Bija'li tuma'ninati, dengan menjadikan tuma'ninah itu hayatan tabi'atan, yaitu hay'ah atau tingkah tabi'atan yang mengikuti lirukni, mengikuti rukun.
Thamaniyatan, 8 daripada 13 rukun tadi itu af'alan, berupa perbuatan-perbuatan. Wahia, adapun 8 yang berupa perbuatan itu yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat ini adalah perbuatan hati. Wal qiyamu, berdiri, war ruku', dan ruku', wal i'tidal, i'tidal, was sujud, dan sujud, wal julusu baina sajadatain, dan duduk di antara dua sujud, wal julusul akhiru, dan duduk yang terakhir. Kemudian wa tartibu, tartib. Kemudian wa khamsatan aqwalan, dan 5 daripada 13 rukun tadi itu aqwalan, berupa perkataan-perkataan, yaitu rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, takbiratul tahrim, yaitu takbiratul ihram. Kemudian yang kedua wal fatihatu, membaca surah Fatihah. Kemudian wa tasyahudu, tasyahud, bacaan tasyahud. Kemudian wassalatu ala nabi, sholawat ke atas nabi. Yang terakhir adalah wassalamu, salam. Qala Muhammad al-Baqari, telah berkata Muhammad al-Baqari, beliau mengatakan waqad syubbihatis sholatu bil insan. Jadi sholat itu disamakan dengan manusia. Fasyartu, adapun syarat itu kahayatihi, seperti kehidupannya insan. Waruknu, sementara rukun itu karoksihi, seperti kepalanya insan. Wal ab'adu, dan adapun rukun-rukun ab'ad, sunnah-sunnah ab'ad itu ka'adha'ihi, seperti anggota-anggota tubuhnya manusia. Wal hay'atu, dan adapun hay'at, sunnah hay'at di dalam sholat itu kasyu'urihi, seperti rambut-rambutnya insan, allati, yang yatazayyanu, yang berhias siapa insan biha, dengan syu'ur tadi, dengan rambut-rambut tersebut. Al-awalu, yang pertama, rukun yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ai bil qalbi, niat itu dengan hati. Fala yajibu, maka tidak wajib, an-nutqu, mengucapkan biha, niat, bil lisan, dengan lisan. Maka tidak wajib mengucapkan niat itu dengan lisan. Lakin, akan tetapi yusannu, akan tapi mengucapkan niat dengan lisan itu disunnahkan. Untuk apa? Liyu'awinal lisanu qalba, supaya lisan itu membantu hati. Wala ibrata, dan tidak dianggap binutqil lisan, ucapannya lisan itu tidak dianggap bi khilafi ma fil qalbi, yaitu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi ucapannya lisan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati itu tidak dianggap. Ka'anna wa zuhra, seperti seorang yang berniat sholat zuhur biqalbihi, dengan hatinya niat sholat zuhur, wasabaqahu lisanuhu ila ghairihi, dan lisannya itu keceplosan kepada selain zuhur. Misalnya hatinya mengatakan zuhur, lisannya mengatakan asar. Nah, ucapan lisan ini yang mengatakan asar ini tidak dianggap, karena yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Wa yajibu, dan wajib, qarnun niyati, membarengkan niat, bitakbirati taharumi, membarengkan niat ketika takbiratul ihram. Ini wajib. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya takbiratul ihram itu adalah awal wajibis sholah, permulaan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.